A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif radhiyallahu anhu faslun fi ahkamil hibah. Pasal tentang bab hibah. Ya, jadi hibah, apa bedanya hibah dengan sedekah, dengan hadiah? Jadi kalau pemberian itu tujuannya untuk pahala, jadi niatnya untuk dapat pahala, itu namanya hibah atau sedekah. Jadi untuk ibadah, ngasih untuk ibadah itu namanya hibah atau sedekah. Tapi kalau ngasihnya ya itu untuk memuliakan, ya, untuk memuliakan. Ada tamu, jadi dia nggak kepikiran untuk ibadah, untuk memuliakan, itu namanya hadiah, hibah dan hadiah. Kalau yang tadi hibah dan sedekah, kalau ini hibah atau dinamakan hadiah. Kalau nggak ada tujuan apa-apa, hobi ngasih, tak ada tujuan apa-apa, hobinya ngasih, itu namanya hibah saja. Itu namanya hibah saja. Ya, atau ngasih untuk ibadah tapi nggak pakai lafadz, yang ngasih gitu aja, nggak ada lafadznya wahab tuka gitu kan, itu namanya sedekah saja. Wow. Atau ngasih untuk memuliakan tanpa lafadz, ngasih saja, dikasihkan, diserahkan, penyerahan kenang-kenangan, diserahkan gitu aja, itu namanya hadiah. Jadi kadang dinamakan hibah dan sedekah, kadang dinamakan hibah dan hadiah, kadang dinamakan hibah saja, kadang dinamakan sedekah saja, kadang dinamakan hadiah saja. Apa? Hah? Oh, cari. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5. Siapa yang mau mengulangi? 5 itu apa saja? Tanpa definisi, 5 atau apa aja? Pertama, hibah dan sedekah. Hibah dan sedekah. Kedua, hibah dan hadiah. Hibah dan hadiah. Ketiga, hibah saja. Hibah saja. Keempat, sedekah saja. Sedekah saja. Kelima, hadiah saja. Hadiah saja. Bagus sekali. Ada yang ngulangi? Selimutnya udah belum? Wangi kan? Taib. Yang mengulangi ada? Artinya? Nggak ada ya? Ya nanti aja. Taib. Tanya yang lain. Selanjutnya ada faedah bagus sekali. Ini tidak ada hubungannya dengan fikih tapi bagus saya bacakan. Situ kalimat jauhariyah la yahwiha ilal ukul zakiyah. Ada 6 kaidah dalam hidup ini yang memahami hanya orang yang akalnya bersih. Kalau akalnya nggak bersih, nggak paham ini. Aslul mahabbati al hadiyatu. Kalau kamu ingin menyenangi seseorang, mengambil hati seseorang, atau ingin berbuat baik dengan seseorang, itu memberikan hadiah. Ya, nggak pernah memberikan hadiah itu cintanya itu palsu. Ke siapa saja, ke orang tua, ke siapa, itu wujud cinta kita, suka kita, wujud mahabbah kita itu dengan memberikan hadiah. Yani la yafhamuha illa al-ukul azakiyah. Aslul mahabbah al-hadiyah wa aslul bughdhah al-asiyah. Ya. Aslul bughdhah al-asiyah. Apa arti asiyah? Tidak tahu, cari. Wa aslul qurbi al-amanah. Ya, kalau kita mau akrab, perpecahan tidak terjadi, maka amanah, jangan ada yang khianat. Wa aslul bu'di al-khianah. Kalau mau cepat geger, kacau, bikin perpecahan,
saling mengkhianati. Wa aslu zawalin nikmah al-bator. Sebab apa ya? Sebab utama atau aslu itu ya. Aslu zawalin nikmah al-bator. Bator itu artinya bombongan. Tahu bombongan? Bahagia tapi bukan bahagia ini, bahagia kemeliti. Ya, seperti itu. Bombongan. Ya. La yafhamu ilal ukul zakiyah. Wa aslul iffah ghadul basor. Nah ini sudah pasti, ini ijma. Aslul iffah ghadul basor. Mau selamat dari LGBT dan wa auladihi wa hafidihi wa ashabi ajmain ghadul basor. Ya, ini udah ajma'al ulama itu. Aslul iffah ghadul basor. Ma fi khilaf. Antum kalau nyari yang selain ini menyelisih ijma, ya nggak akan menemukan. Jadi ini faedah jamil, bukan fikih tadi. Taib. Hibah. Jadi tadi sudah ya, hibah ada hibah sedekah, hibah hadiah, hibah saja, sedekah saja, hadiah saja. Taib. Hibah itu definisinya adalah akdun yufidu tamlikal ain bila iwadhin halal hayati tatawuan. Ya. Akad yufidu tamlikal ain. Akdun yufidu tamlikal ain, ya, ditulis ya. Akdun yufidu tamlikal aini bila iwadhin. Jadi dia mengasih barang tapi nggak ngambil harga. Bila iwadin, nggak ada harganya karena dia memberi saja, nggak menerima apa-apa. Akdun yufidu tamlikal aini bila iwadin halal hayah. Nah, pemberian ini terjadi ketika masih hidup, halal hayah. Ya. Kenapa ada kata halal hayah, ikhwah? Karena kalau pemberiannya itu halal maut itu apa? Wasiyah. Wasiah itu terjadi sebelum meninggal. Tapi proses pemberian setelah meninggal, ini jangan antum salah pahami. Ini saya wasiat buat fulan. Terus fulan itu, mana wasiat buat saya? Nanti pas sudah meninggal. Gitu ya. Ya. Bisa nggak wasiat setelah meninggal? Udah mati gimana? Nggak bisa lah. Ya. Halal hayat tatawuan. Tatawuan artinya apa? Tidak wajib. Pemberian ini bersifat tidak wajib. Bagian syirkah siapa? Bagian syirkah siapa? Beliin ini Musa ini kan? Hamim. Selain Habib siapa? Saiful. Sini Saiful mana? Nah sini ente. Ini apa? Minta tolong ya. Apa itu namanya? Beng. Ya. Ente bisa bikin nggak? Bisa. Yang enak. Bikin yang enak. Saiful itu apa namanya? Yang Nutrisari ada? Nutrisari ada nggak sih? Marimas ada? Iya. Marimas sama Beng. esnya itu ada di kulkas kantor. Ya, ente bikin sekalian. Temani Faros, temani. Ente udah pinter, ente nggak masuk nggak apa-apa, temani. Ayo, salah. Besok langsung nggak pinter. Ayo. Akdun yufidu tamlikal ain bila iwadin halal hayati tatawuan. Akad ya yufidu tamlikal ain, akad yang faidahnya memindahkan kepemilikan tetapi bila iwad tidak dengan harga. Halal hayat pas hidup bukan wasiat ya, tatawuan. Tatawuan artinya tidak wajib. Ini definisi hibah. Baik. Rukun hibah itu ada 4, ikhwah. Surah hibah itu hibah, sedekah, hadiah itu surahnya sama.
tak kasih ya gitu loh. Tapi kalau tak kasih niatnya ibadah, hibah dan sedekah. Tak kasih niatnya memuliakan, hibah dan hadiah. Tak kasih saja tanpa niat, hibah saja. Atau nggak ada lafadz niat ibadah, sedekah saja. Nggak ada lafadz niat memuliakan, hadiah saja. Jadi soal penamaan, aktivitasnya sama, tapi yang membedakan niat. Nah, inilah praktek dari hadis innamal a'malu binniyat itu salah satunya di penamaan tadi. Paham ya? Yang mengasih, rukun yang pertama yang mengasih, namanya wahib. Wahib. Kalau hadiah ya muhdi atau hadi. Al-muhdi, ahdayudi, muhdi. Mutasaddiq. Tinggal di ism fa'il kan. Wahib. Kemudian yang kedua, penerima hadiah. Mauhubun lahu atau muhda. Mauhubun lahu atau muhda atau mutasaddaqun alaih. Mutasaddaqun alaih. Barang yang dibelikan, yang diberikan namanya mauhubun atau sodakotun atau hadiyatun. Nah, namanya tinggal disamakan sorofnya. Mauhubun atau hadiyatun atau sodakotun. Kemudian sirah. Baik, sirah. Ya, syarat wahib itu ada 4. Aklun bulugun ikhtiarun milkun. Aklun bulugun ikhtiarun milkun. Syarat wahib, syarat mutasaddiq, syarat muhdi ada 4. Aklun bulugun ikhtiarun milkun. Syarat mauhubun lahu 1. Ahliyatul milki. Memiliki kemampuan memiliki. Jadi nggak sah menghadiahkan ke kambing, saya hadiahkan ke kucing, nggak sah. Ya. Dijawab di apa namanya, di barat itu mereka menghormati hukukul hayawan, tapi nggak menghormati hukukul insan. Hewan itu ada paspornya, ya dibelikan tiket pesawat, sampai ditakdim seperti itu anjing, tapi nggak menghormati manusia. Ya. Jadi barat itu selalu menggemborkan hak-hak kemanusiaan, hukukul insan, human right. Tapi dia nggak bisa mendefinisikan manusia itu apa. Paham nggak? Dia gembar-gembor hak-hak manusia, tapi dia tuh nggak bisa tahu definisi manusia itu apa. Dan sekarang yang sedang terjadi Olimpiade Perancis. Olimpiade Perancis itu olimpiade terrusak, terparah, terkotor. Piala Dunia Qatar, Olimpiade Paris itu nggak ada sekukunya Olimpiade Qatar. Secara kebersihan, secara ini. Barat itu dulu suka menggembor-gemborkan peradaban itu karena dulu belum ada medsos. Aibnya nggak kesingkap. Nah, teman-teman saya yang cerita ya, atau kalau antum buka di YouTube tentang touring dunia itu, di Prancis itu, di pojok-pojok itu bau pesing semua. Itu saya dapat cerita langsung dari orang yang dari sana. Ya, Prancis itu. Bersihan Arab, bersihan Qatar, bersihkan ini. Madinah lebih bersih. Jadi Olimpiade Prancis itu, Masya Allah, mukodimahnya itu, openingnya itu, diberitakan ini banyak ya, saya nggak nonton, tapi di berita banyak. Openingnya itu LGBT, orang-orang banci yang tampil. Jelek sekali ya. Jadi barat itu kayak gitu dia. Dan negara yang paling rasis dengan muslim kan Prancis. Pemain yang puasa nggak dimainkan, ya kan. Yang terakhir itu fatwa dari Syekh Ahmad Damanhuri Mesir itu mengharamkan menonton Olimpiade, baik laki-laki yang nonton atau sesama perempuan yang nonton, karena pemainnya hanya menutup aurat mughalladhah saja, alias cuma pakai apa tuh namanya, baju renang itu namanya apa,
apa itu namanya? Apa? Kayak baju renang itu, tank top apa namanya? Bikini. Nah, ya seperti itu. Lupa. Taib. Terus mauhubun. Mauhubun syaratnya ada 3. Ilmun, toharatun, intifaun. Ilmun itu artinya maklum, toharatun suci, intifa artinya halal syar'i. Intifa, bukan kayak yang kemarin, alatul lahwi dan sebagainya. Sighah, yang keempat, sighah itu syaratnya ada muta'liq, nggak boleh digantungkan. Ya nggak boleh ada muta'liq, nggak boleh digantungkan. Kalau digantungkan nggak sah. Zaki, dicek ya kalau berhenti ya, dilihat ya. Baik, jadi itu secara umum. Sekarang kita baca kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wahiyya, hiya apa? Kembali ke mana? Al-hibah. Wahiyya lughatan ma'khudatun min hububir rih. Nah, itu. Hibah itu diambil dari hububir rih. Hubub itu berseliwerannya udara, angin. Habbatir rih. Angin berhembus. Hubub hembusan, rih hembusan angin. Nah, jadi hibah itu diambil dari kata hembusan angin. Kenapa kok dinamakan hembusan? Karena barang hibah itu berhembus dari tangan wahib ke tangan mauhub lahu. Nah, gitu. Kalau cari munasabah lughah itu gampang. Ada ilmunya, kiro-kirologi. Ada ilmunya kan. Tapi memang dikatakan seperti itu. Li'anal hibah tamurru min yadil wahib ilal yadil mauhubilahu. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, wa yajuzu antakuna. Selain dari kata hembusan angin, yajuz juga bahwasanya antakunal hibatu min habba min naumihi. Habba itu artinya bangun dari tidurnya. Kenapa dinamakan bangun? Karena yang wahib itu bangun dari pelit jadi ngasih. Dari nggak ngasih jadi ngasih, kan bangun itu. Kesadaran kan bangun artinya. Nah ini. Faka'anna fa'ilal hibati istaiqadha lil ihsani. Nah itu. Faka'anna fa'ilaha istaiqadha lil ihsani. Jadi kayak gitu ya. Wahiyya fi syar'i wal hibatu fi syar'i. Tadi istilah bahasa, istilah fikihnya tamlikun munajjazun mutlakun. Nah, jamil. Apa artinya tamlikun munajjazun? Munajjazun itu artinya wahabtuka, tanpa ada taklik. Bukan wahabtuka injikta, saya kasih kamu kalau kamu datang. Tadi syarat sighah tadi apa? Adamu taklik. Lah adamu taklik namanya munajjaz. Qata jazm. Wahabtuka, a'taituka, tasaddaqtu alaika, ahdaituka. Nah, ini namanya munajjaz. Tidak digantung in jikta, in jaa, in, nggak ada syarat. Namanya munajjaz. Nggak ada taklik, namanya munajjaz. Mutlak. Ya. Mutlak. Tamlikun munajjazun mutlakun. Mutlak ini diartikan apa? Mutlak artinya tidak dibatasi waktu. Saya kasih kamu 1 tahun, nggak boleh. Hibah mu'akkad itu nggak sah. Ya, hibah dengan waktu nggak sah. Jadi mutlak itu lawan kata mu'akkad. Ya. Jadi mutlak itu lawan kata mu'akkad. Munajjaz itu ghairu mu'allaq, mutlak itu ghairu mu'akkad. Fi ainin, ya, karena yang diberikan dalam
dalam hibah ini ain, bukan manfaat saja, tapi barang diberikan. Halal hayah, pas masih hidup. Bila iwadhin. Bila iwadhin, maksudnya tanpa harga, gratis. Walau minal a'la. Walau kana dzalika tamlik minal adna, walau kana dzalika tamliku minal adna ilal a'la. Ini kata walau minal a'la ini dikritisi sama Syekh Bajuri. Ini jilid berapa nih? Coba saya buka ya. Ini dikritisi sama Syekh Bajuri. Ini dia. Walau minal a'la, walau kana dzalika tamlik shadirun minal adna lil a'la. Jadi kata min ini maknanya bukan min. Kalau kata maknanya min ini salah ini. Jadi min ini artinya la. Jadi antum kasih walau lil a'la. Ini yang tepat, yang maksudnya itu walau lil a'la. Walau lil a'la. Walau kana dzalika tamlik lil a'la. Jadi walau kana yang diberi itu lebih tinggi derajatnya daripada yang di bawah. Kenapa ikhwah? Jamil ini. Ini wallahu a'lam ya. Ini mungkin di masa tertentu. Di masa tertentu, kalau ada orang miskin ngasih raja, miskin itu kan adna, raja itu adalah a'la. Adat itu kalau ada miskin ngasih kaya itu secara adat itu tidak mungkin miskin itu hibah, tapi membeli, yang kaya itu membeli. Jadi kalau yang ngasih adna min a'la itu walaupun pakai lafadz hibah, tapi urufnya itu miskin itu gak akan ngasih yang raja. Makanya dianggap itu tamlik atau baik. Maka di sini musonif imam siapa namanya? Imam Fathul Qorib, beliau mengatakan walau lil a'la, walaupun mauhubnya lahu itu a'la, wahibnya itu adna, tetap dinamakan hibah. Walaupun urufnya ketika itu kalau yang wahibnya adna itu baik, karena orang yang ini tuh nggak mungkin ngasih karena dia nggak punya gitu loh. Nah, tapi itu di zaman tertentu, saya nggak tahu zaman kapan ini, tapi kata ini maksudnya seperti itu. Kata Imam Bajuri itu amalan bil adah, ada sebuah adat tertentu di suatu masa itu kalau dinamakan hibah itu kalau yang ngasih lebih kaya, lebih besar jabatannya gitu loh. Tapi sekarang ini mungkin nggak berlaku lagi gitu loh, karena sekarang semua bisa memberikan hibah. Mafhum ya? Jadi kata walau minal a'la ini walau lil a'la. Karena kalau walau minal a'la ini itu memang hibah gitu loh. Minal a'la ilal adna kan. Tapi ini maksudnya minal adna ilal a'la gitu loh. Paham nggak? Maksudnya ini. Jadi walau minal a'la walau lil a'la. Baik. Fa kharaja bil munajjas al-wasiyah. Keluar dari definisi munajas, tamlikun munajazun, yaitu wasiat. Kenapa wasiat itu? Karena wasiat itu tamlikun mu'allakun bil maut, ada takliknya. Ghairu munajas, wasiat itu mu'allakun bil maut. Terjadi wasiat ketika terjadi kemautan, kematian. Makanya bukan munajas. Jamil ya. Wabil mutlak at-tamlikul mu'aqqad. Saya kasih, nanti akan ada tamlik mu'aqqad itu di zaman Rasulullah namanya al-umrah war-ruqbah. Itu tamlik mu'aqqad di zaman Rasul, dan itu dibatalkan sama Islam
kalau ada orang melakukan tamlik muakkad dengan lafadz itu, maka dihukumi tamlik mu'abbad. Nanti akan ada di akhir bab hibah ini. Itu dibatalkan, nggak boleh muakkad tamlik. Wa kharaja bil ain hibatul manafi'. Ya. Hibatul manafi' itu apa? Tamlikul manfaah bila iwat itu apa? Hibatul manafi'. Hibatul manafi'. Apa hibatul manafi'? Fa innaha batilah. Ya. Ya. Jadi hibatul manafi' ini enggak ada, adanya ibahatul manafi', yaitu ariyah. Ariyah. Jadi fa innaha batilah binaan ala qalbi anna ma wuhibat manafi'u ariyah. Ya. Karena ada dua pandangan. Pandangan yang mengatakan ariyah itu ibahah, dan itu yang muktamad ya. Pas kita bahas tentang ariyah, ada yang mengatakan ariyah itu tamlik, tapi itu nggak muktamad. Ya. Hibatul manafi ini terjadi ada binaan ala annal ariyah tamlik walaysa ibahatan. Paham nggak? Mafhum lah? Seperti itu. Fanahwu wahabtuka suknadar ariyatan fatakunu kharijatan fil haqiqah bitamlik min awalil amri li'anha laysa tamlikan bal ibahatan wal mu'tamad annaha hibatun syayatun li'anna tamlik fatakunu dakhilatan la khirbil qalbi anna mawibat amanah wa huwa ma rajjahu Ibnu Rif'ah Subki wa. Ada akad yang ini nggak disebutkan di Abu Suja ya, namanya akad amanah. Jadi akad amanah ini dia memberikan manfaat, tidak sekedar ibahah saja. Dan itu kata Imam Rafi'i ya, wal mu'tamad annaha hibatun shahihah wa huwa ma rajjahu Ibnu Rif'ah wal Imam Subuki. Jadi Imam Subuki dan Imam Rafi'i itu ada dua. Kalau ibahatul manfaah namanya peminjaman. Tapi kalau tamlikul manfaah namanya amanah. Akad amanah. Tamlikul manfaah. Ini manfaatkan baju ini dan antum boleh minjemkan. Paham? Itu akad amanah. Ada akad seperti itu menurut Imam Ibnu Rif'ah dan Imam Subuki. Akad amanah namanya. Tapi tidak disebutkan di sini. Berarti wa kharaja bil ain hibatul manafi, yaitu akad amanah. Nah, paham enggak? Ya, akad amanah, tapi nggak umum ini, memang nggak umum ya, karena wallahu alam mungkin ini istihad Imam Subuki dan Imam Ibnu Rif'ah, wallahu alam, nanti saya cari ya, karena ada jalur lain di Syafi'iyah yang mengatakan hanya ada ibahatul manafi, nggak ada tamlikul manafi itu. Imam siapa namanya ini, Nawawi Banten saja mengatakan fa innaha batilah, hibatul manafi itu batilah, jadi akad amanah itu nggak ada gitu. Tapi Imam Ibnu Rif'ah, Imam Subuki sohahahu, rojaha anha mawjud. Bisa difahami nggak? Ya. Wa kharaja bil ain hibatul manafi. Tapi ini nggak ada hibatul manafi ini. Batilah. Menurut yang di Imam Nawawi sini. Tapi Imam Ibnu Rif'ah, Subuki ada. Namanya akad amanah. Wa kharaja bi halil hayat al wasiyah. Wala tasihul hibatu illa bi ijabin wa qabulin lafdhon. Nah, itu harus ada ijab qabul lafzi. Wahabtuka qabiltu, harus ada. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Sampai sini yang ditanyakan? Mafi, kita lanjutkan ya. Wa dzakaral musannifu dhabital mauhubi fi qawlihi wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap yang boleh dijual boleh dijadikan hibah. Tohirun, mamlukun, ma'lumun, muntafaun. Yang tadi ada 4 tadi ya. Berapa? 3. Ilmun toharatun intifaun. Itu. Ya kan? Wa ma la yajuzu bai'uhu kamajhulin la tajuzu hibatuhu illa habbatai hintatin wa nahwiha. Habbatai hintoh itu kan
2 biji itu kan nggak boleh dijual, tapi boleh dihibahkan karena ghairu maksud kan. 2 biji itu kan nggak maksud kan, seperti itu, tapi boleh hibah. Antum mau hibah 1 biji, 1 blender mie boleh. Mie, antum Hawin beli mie, terus Fatih pengen minta, antum kasih 1 aja sini, fadhol, sah hibahnya, ya seperti itu. Fala yajuzu bai'uhuma, bai'u habbatai hintoh la yajuz wa tajuzu hibatuhuma, tapi boleh dihibahkan. Wala tamliku wala tumlaku, wala tumlakul hibatu, wala tumlakul hibatu, wala tumlakul hibatu. Ini wala tumlakul, betul, wala tumlakul. Wala tumlakul hibatu wala talzamul hibatu illa bil qabdhi bi idznil wahib. Ini. Ingat ikhwah, ketika saya mengatakan saya kasih buku Kifayatul Akhyar, selama buku belum dipegang sama mauhub lahu, saya boleh mengatakan nggak jadi. Dan itu tidak haram, jaiz. Tapi kalau buku sudah dipegang sama penerima dan dengan izin saya, bukan ngambil sendiri dia, maka hibahnya menjadi lazimah, nggak boleh diambil lagi, kecuali yang memberi orang tua ke anaknya. Walaupun sudah dikobat, boleh diambil lagi. Fahimtum? Fahimtum? Nah itu. Baik. Falau matal mauhubu lahu awil wahibu qabla qabdhihil hibata lam tanfasikhil hibatu. Jika mata meninggal dunia, siapa yang diberi atau yang memberi sebelum qabdhihil hibata, sebelum diserahkannya mauhub atau sebelum diterimanya mauhub, lam tanfasikhil hibatu, akad hibahnya belum usai, bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya, ini tak kasih. Atau juga ahli warisnya bilang nggak jadi tak kasih. Paham? Tapi akad itu berlanjut. Tinggal ahli warisnya mau bilang tak kasih, ini gocean, atau nggak jadi, cancel. Tapi akad itu berlanjut. Mafhum? Nah, itu dia. Jamil ya, fahimtum ya ini. Jadi kalau meninggal sebelum terjadi qobat, hibah tidak selesai, masih berlanjut. Yang melanjutkan siapa? Pewarisnya. Baik pewarisnya wahib atau pewarisnya mauhub. Kalau pewarisnya wahib melanjutkan dalam proses penyerahan. Kalau pewarisnya mauhub melanjutkan dalam proses menerima. Nah itu. Ya. Bah, seger nih. Fadal. Ahlan wa sahlan. Ya. Seger, bro. Ya, syukran. Nah, ini di bawah biar ini jangan masuk kamera, di bawah. Nah, kalau udah habis baru diangkat. Bismillah. Ya, jangan lihat. Taib. Manis banget tadi. Falau matal mauhub lahu. Syukran ya. Susuk. Falau matal mauhub lahu awil wahib qabla qabdhihil hibata lam tanfasikhil hibatu. Nah, tidak tanfasikh. Yaqumu warithuhu maqamahu fil qabdhi wal iqbad. Ahli warisnya wahib itu mewakili wahib dalam iqbad, dalam penyerahan. Ahli warisnya mauhub
lahu mewakili mauhub lahu dalam qobat penerimaan fil qabdi wal ikbat. Mafhum Faros? Mafhum katanya. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Wa idza qabadhaha al mauhubu lahu, apabila mauhubu lahu yang diberi, qabadhaha menerima mauhub, ain mauhubah, lam yakun lil wahib, tidak boleh bagi wahib an yarji'a fil hibati, menarik yarji'a fi hibah, itu menarik hibahnya. Mana tak kak minta lagi, nggak boleh. Kalau sudah dipegang nggak boleh. Lejus. Lejus illa an yakuna walidan wa in ala, kecuali an yakunal wahibu walidan wa in ala, kecuali wahibnya adalah orang tuanya walaupun sudah dipegang anak. Ini harta antum ini semua hibah dari orang tua kan? Kembalikan, harus dikembalikan walaupun sudah antum pegang 1 tahun. Seperti itu. Jadi kita ini jangan apa ya, jangan suka marah ke orang tua. Nanti kalau orang tua tahu hukum hibah ini, ditarik semuanya, kecuali peci dan pakaian yang antum pakai sekarang, itu halal. HP-nya balikkan, harus balikkan. Paham ini? Kasih tahu orang tua kalian. Ya, kita kasih tahu insya Allah nanti. Ya, seperti itu. Uang antum ditarik, boleh. ATM antum ditarik, boleh. Motor antum ditarik, boleh. Kecuali yang antum beli sendiri. Nggak ada yang beli sendiri. Ya, seperti itu. Kecuali tahu walik. Mana orangnya? Uang hasil tahu walik nggak boleh diminta orang tua. Kenapa? Karena orang tua ngasih antum sangu. Uang yang kasih orang tua antum itu sudah berbentuk tahu. Dari tahu jadi uang. Ini uangnya ini sudah bukan uang yang itu. Lah itu nggak boleh ditarik. Tapi selain itu boleh. Ya, seperti itu. Bu amal. Istidzan daiman. Tapi sekarang sekarang kan hibah itu tidak boleh yang namanya dibatasi dengan waktu ya. Mu'aqqad itu nggak boleh. Hibah itu nggak boleh mu'aqqad. Lah ini ada hibah tapi mu'aqqad. Perhatikan. Ini akad ini ada di zaman Nabi. Tapi apa namanya? Dibatalkan, nggak boleh mu'aqqad, dijadikan itu hibah yang mutlak. Namanya umroh dan rukbah. Apa itu umroh? Lah ini, umroh itu seperti ini. Wa idza a'mara syakhsun syai'an aidaron masalan ka qaulihi a'martuka hadhihi daro. A'martuka hadhihi daro. Apa itu artinya? Saya kasih rumah ini selama kamu hidup. Nah, selama kamu hidup. Kalau kamu mati, jadi milik saya lagi. Tapi kalau saya mati duluan, tetap milik kamu. Paham? Itu namanya akad umroh. A'martuka hadhihi daro. Saya kasih rumah ini selama umurmu masih ada. Kalau umurmu mati duluan, balik milik saya lagi. Kalau saya yang mati duluan, itu jadi milik antum selamanya. Ini akad ini dibatalkan oleh Rasulullah dan menjadi akad mutlak, hibah mutlak. Kalau orang mengatakan amartuka, ya sudah jadi hibah. Nggak ada selama ini selama itu, paham? Nah, ini yang pertama namanya umroh. Bismillah.
Yang kedua namanya rukba. Au arqabahu arqaba syai'a. Arqabahu arqaba al-mahubulahu. Iyaha ay adara. Kakaulihi arqabtuka hadidara ay ja'altuha laka rukba ay in mitta qabli adat ilayya wa in mittu qablak istaqarrat laka. Sebentar. Kok sama? Harusnya beda. Tunggu sebentar ikhwah ya. Umroh. Amartuka hadalit wahabtuka hadalit muddata hayatika wa umruka. Fa idza mitta raja'al bait ilayya. Betul. Umroh tadi udah betul definisinya. Sekarang rukbah. Wahabtuka hadza syai' muddata hayatika. Ala in mittu qablaka. Ini rukbah ini gini. Saya kasih rumah ini selama kamu hidup dengan syarat kalau saya mati sebelum kamu maka menjadi milik kamu dan ahli waris kamu. Kalau saya mati, kalau kamu mati sebelum saya, kok sama ya? Sama kan? Sebentar. Wahabtuka hadzal baita muddata hayatika wa umruka fa idza mitta raja ilayya. Kalau umroh itu fa idza mitta raja ilayya. Fa idza mittu sebentar. Oh, Masya Allah, ini dia ikhwah. Al-umrah wa rukba ibaratun an hibatin muqayyadatin biwaktin fil umrah wa bisyartin fil rukba. Kalau umroh itu takhidnya dengan waktu. Hakikatnya sama, tapi iktibarnya berbeda. Kalau umroh itu diikatnya dengan waktu, kalau rukba diikatnya dengan syarat. Kita lihat ya, surahnya ini. Ini umroh. A'martuka hadzal bait. Wahabtuka hadzal bait muddata hayatika. Takyid dengan waktu selama kamu hidup. Ini kan muqayyad di wakat. Sementara hibah kan nggak boleh taklek ya kan? Nah ini ditaklek dengan waktu. Kalau rukba arqabtuka hadza wahabtuka hadzal bait bisyartin in mitta qabli fahuwali in mittu qablak fahuwalak. Jadi hakikatnya sama, tetapi lafadznya ini menunjukkan taklik zaman, ini menunjukkan taklik syarat. Paham ya? Jadi tidak ada masalah. Esensinya sama, hakikatnya sama, tetapi beda sigohnya. Kalau umroh takliknya waktu, kalau rukbah takliknya syarat. Ini sama-sama membatalkan karena taklik ya kan? Nah ini. Taib. Jadi ini penting sekali bah. Jamil. Arqabtuka hadidara ay ja'altuka laka rukba ay in mittu in mitta qabli adat ilayya wa in mittu qablak istaqarratil darulaka. Jadi ini pakai in syarat. Kalau tadi
A'martuka hadidar, ya, artinya mudata umrika. Ini zaman, ta'liq bi zaman. Taib. Faqabila wa qabada. Kana dzalika faqabila. Setelah orang mengatakan a'martuka atau arqabtuka, kemudian al-murqab atau al-mu'mar, yaitu muhda ilaihi atau mahublahu, mengatakan qabiltu wa qabattu. Ketika terjadi qabiltu, kana dzalika syai' lil mu'mar awilil murqab. Sesuatu itu menjadi miliknya mu'mar atau murqab. Mu'mar atau murqab itu bahasa lainnya mahubun lahu. Menjadi miliknya apa? Menjadi miliknya selamanya, tidak hanya muddatal hayah saja. Paham ya? Seperti itu. Bilafdi ismil maf'uli fihima wali warthati min ba'di wa yalghu. Lagha yalghu artinya tidak berarti. Batil. Apa yang batil? Syarat muddata umrika atau syarat in mitu qabli in mita qoblak tadi. In mita qabli in mitu qoblak, itu syaratnya batil. Syarat zamani atau syarat syarti tadi batil. Taib. Nuasil ya. Kita nggak boleh terlena dengan sepak bola. Sebentar saja tapi nuasilnya. Ayo. Bentar, ini masuk luqathah. Karena ini besok saya enggak datang, enggak masuk kelas besok ini saya. Di ini apa? Ada studi banding, Darussadah studi banding. Kemudian Kamis pengajian bulanan. Taib, luqathah ikhwah. Ini ditulis ya ikhwah ya. Ini yang paling penting di bab luqathah ini adalah bagaimana cara mentakrif luqathah. Tolong dimatikan dulu nggak apa-apa. Ini dulu, dimatikan. Terus satu orang nulis di papan tulis. Ini bagian penting ini.